Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Kuldi Bazargan dengan NIM 28. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum simulasi jaringan yang berjudul Analisis Kinerja TCP Tahu dan TCP Reno dalam simulasi jaringan menggunakan NS2. Pertama, kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Network Simulator NS2. NS2 atau Network Simulator merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi jaringan komputer terkait dengan topologi yang digunakan dan bagaimana proses komunikasi pada suatu jaringan sedang berlangsung. Network Simulator ini biasa digunakan pada jaringan kabel dan komunikasi jaringan wireless atau tanpa kabel. Yang kedua, ada Transmission Control Protocol atau biasa disebut dengan TCP. TCP merupakan sebuah protokol jaringan komputer yang terletak di bagian lapisan transport layer pada model OSI dengan tujuan untuk memungkinkan kumpulan komputer yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi, bertukar informasi, dan bertukar data dalam satu konektivitas jaringan. Protokol TCP ini memiliki sifat connection oriented dan reliable. Connection oriented merupakan adanya antara dua host untuk membuka sesi komunikasi sebelum melakukan pertukaran data. Sedangkan reliable merupakan data yang dikirim melalui jaringan secara berturut dengan sebuah penomoran pada paket yang dikirimkan, dan paket yang diterima dapat dijawab dengan acknowledgement yang juga merupakan sebuah indikasi bahwa data yang dikirim telah diterima oleh TCP receiver. TCP di sini dibagi menjadi dua yang saya gunakan dan saya simulasikan. Yang pertama ada TCP Reno. TCP Reno merupakan varian TCP setelah TCP Tahu. TCP Reno ini masih mengimplementasikan mekanisme TCP Tahu, yaitu slow start, congestion avoidance, fast retracement, dan menambahkan satu mekanisme yang belum digunakan pada TCP sebelumnya, yaitu fast recovery. Yang kedua, ada TCP Tahu yang merupakan salah satu dari algoritma congestion control. TCP Tahu ini menggunakan ACK, respon positif yang menandakan paket data berhasil diterima untuk paket keluar dengan pertanda paket telah sampai kepada penerima dengan maksud untuk menjaga congestion window yang menampilkan kapasitas dalam jaringan. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada manajemen antrian. Manajemen antrian di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada antrian random early detection atau RED, yang merupakan mekanisme antrian yang dapat melakukan paket drop sebelum buffer penuh dengan cara menentukan nilai min trace dan juga nilai max trace. Jika data kurang dari min trace, maka data akan dilayani atau diproses. Jika data melebihi max trace, maka data langsung di drop. Kemudian ada antrian drop tail yang merupakan bagian dari penjadwalan FIFO first in first out, di mana data yang datang terlebih dahulu akan keluar terlebih dahulu juga. Manajemen antrian drop tail menggunakan penjadwalan FIFO ketika ruang antrian buffer sudah penuh, maka paket akan langsung di drop dengan tidak ada perlakuan khusus terhadap paket. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, metodologi penelitian. Metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu eksperimental berbasis pada network simulator atau metode simulasi jaringan komputer. Dalam melakukan simulasi pada jaringan, kita perlu melakukan penetapan skenario simulasi yang sesuai agar kinerja dari varian TCP yang digunakan dapat teruji pada berbagai parameter, sehingga menghasilkan sebuah nilai output dari analisis perbandingan setiap parameternya. Selanjutnya ada analisa kebutuhan. NS2 ini berjalan di atas environment Linux, akan tetapi NS2 juga dapat berjalan pada Windows dengan menggunakan subsistem Linux, yaitu WSL Windows Subsystem Linux. Perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk melakukan simulasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada CPU, VGA, RAM, SSD. Perangkat lunak ada operating system, Ubuntu, Network Simulator 2, Network Animator, dan juga Gedit. Kemudian ada perencanaan simulasi. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan parameter yang digunakan. Pada dasarnya parameter yang digunakan sebagai nilai acuan berfungsi untuk melakukan proses komputasi ketika simulasi dilakukan. Yang pertama ada parameter varian TCP dengan nilai TCP Reno dan juga selanjutnya. Kemudian parameter varian TCP dengan nilai TCP Tahu dan selanjutnya.
Kemudian yang terakhir ada perencanaan topologi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis topologi dumbbell karena topologi ini pada umumnya dapat digunakan untuk mengamati, mempelajari terkait efek penyempitan bandwidth yang diatur pada dua jalur pendistribusian paket, yaitu jalur pengiriman paket dan jalur penerimaan paket. Selanjutnya kita masuk kepada bab yang terakhir, pengujian dan analisis kehasilan. Yang pertama ada packet delivery ratio, merupakan parameter yang digunakan untuk menghitung persentase. PDR sama dengan paket diterima dibagi paket dikirim dikali 100. Yang kedua ada throughput, yang merupakan nilai banyaknya jumlah paket yang diterima oleh TCP receiver dalam waktu simulasi yang sudah ditentukan. Throughput sama dengan paket diterima dibagi waktu pengiriman dikali ukuran. Yang ketiga ada end-to-end delay, yang merupakan waktu yang diperlukan sebuah paket dalam pendistribusiannya dari TCP pengirim hingga dapat diterima oleh TCP penerima. End-to-end delay sama dengan waktu diterima dikurang waktu dikirim dibagi jumlah paket dikirim. Yang terakhir ada paket drop, yang merupakan paket yang hilang ketika proses pengiriman atau pendistribusian paket yang dilakukan oleh TCP pengirim ke TCP penerima. Jumlah paket tersebut dapat dihitung dengan paket drop sama dengan paket dikirim dikurang di paket diterima. Selanjutnya ada output NAM dan AWK. Pengujian berikut menghasilkan dua buah output, diantaranya output dalam bentuk NAM dan file trace yang dihitung menggunakan script AWK pada masing-masing model, yaitu antrian read dan juga antrian drop tail. Yang pertama ada TCP Reno, output NAM dari TCP Reno antrian read seperti ini. Dan kemudian ada output AWK TCP Reno antrian read seperti ini. Yang kemudian kita masuk ke TCP kedua, yaitu TCP tahu, output 6 TCP tahu antrian read seperti ini, dan juga output AWK TCP tahu antrian read seperti ini. Kemudian output 6 TCP tahu antrian drop tail, dan juga output AWK TCP tahu antrian drop tail. Baik, selanjutnya kita akan mensimulasikan TCP tahu dan juga TCP Reno. Yang pertama, kita akan mensimulasikan TCP Reno dengan mengetik Ubuntu dan kita ketik sudoku dan masukkan password yang kita buat. Kemudian kita ketikkan perintah mkdir untuk membuat folder dan kita beri nama jarcom. Tapi saya sudah membuat folder tersebut dan langsung aja kita masuk ke cd jarcom. Kemudian kita akan membuka kode editor dengan memerintahkan gedit TCP Reno antrian read titik tcl. Kemudian kita tunggu sampai kode editornya terbuka. Setelah kode editornya terbuka, kita masukkan source code-nya dari TCP Reno, kita klik save, lalu exit. Baik, setelah itu kita ketikkan perintah ns TCP Reno antrian read titik tcl. Kemudian kita akan membuka xming dari TCP Reno antrian read dengan menuliskan 6 spasi TCP Reno antrian read titik 6. Kita tunggu sampai xming-nya terbuka. Setelah xming dari TCP Reno antrian read terbuka, kemudian kita jalankan. Begini tampilan dari TCP Reno antrian read. Kemudian kita akan membuat AWK dari TCP Reno antrian read. Kita ketikkan perintah gedit spasi open AWK titik AWK. Kemudian kita tunggu sampai kode editornya terbuka. Setelah kode editornya terbuka, kita masukkan source code AWK-nya, lalu kita klik save, lalu exit. Setelah itu, kita akan menghasilkan output dari AWK-nya. Kita ketikkan perintah gaup spasi minf spasi open AWK titik AWK, kemudian simulasi yang kita buat di sini TCP Reno antrian read titik tr. Kita tunggu. Nah, begini hasil output dari TCP Reno antrian read, throughput TCP 287, 898 bit dan seterusnya. Kemudian kita lanjut simulasi TCP yang kedua, yaitu TCP tahu.
Kemudian kita masukkan perintah cd dan folder yang udah kita buat dengan nama uas. Kemudian kita akan membuka kode editor dengan perintah gedit spasi tcp tahu antrian red titik tcl. Kemudian kita tunggu lagi sampai kode editornya terbuka. Setelah kode editornya terbuka, kita masukkan source code dari tcp tahu antrian red. Kemudian kita klik save lalu exit. Selanjutnya kita ketikkan perintah ns spasi tcp tahu antrian red titik tcl. Setelah itu kita akan membuka xming dari tcp tahu antrian red dengan mengetikkan perintah 6 spasi tcp tahu antrian red titik 6. Setelah xming dari tcp tahu antrian red terbuka, kita jalankan kurang lebih seperti ini. tcp tahu antrian red. Setelah itu kita akan membuat awk dari tcp tahu dengan membuat kode editor dengan perintah gedit spasi open titik awk. Kemudian kita tunggu sampai kode editornya terbuka. Setelah terbuka geditnya, kemudian kita masukkan source code-nya. Kemudian kita klik save lalu exit. Kemudian kita akan menghasilkan output dari tcp tahu antrian red dan mengetikkan perintah gauk spasi minf spasi open titik awk. Simulasi yang kita jalankan di sini tcp tahu antrian red titik tr. Kemudian begini hasil outputnya. Throughput TCP-nya 283.637 Mbit. Kemudian throughputnya 0.56725 Mbps. Jadi pada simulasi dari TCP tahu dan juga TCP Reno, kita dapat simpulkan bahwa TCP Reno memiliki kinerja yang lebih baik daripada TCP tahu dalam hal throughput dan responsivitas. Hal ini disebabkan oleh adanya mekanisme fast recovery pada TCP Reno yang memungkinkan pemulihan cepat setelah terjadinya kehilangan paket. Namun pada kasus-kasus tertentu di mana konservasi sumber daya dan stabilitas aliran data lebih diutamakan daripada throughput, mungkin TCP tahu masih dapat menjadi pilihan yang layak. Mungkin itu saja laporan simulasi jaringan yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.